Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rafael Nicholas Dendeng. Saya dari Universitas Samratulangi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dari Prodi Ilmu Kelautan. Pada kali ini, saya akan memberikan presentasi tentang materi red tide dan sitokrom P450. Dan NIM saya adalah 240511030057. Kita masuk pada pengertian. Apa sih itu red tide? Red tide atau pasang merah adalah fenomena alam yang terjadi ketika populasi alga mikroskopis, terutama dari jenis Dinoflagellata seperti Karenia brevis berkembang biak secara masif di perairan laut. Dan hal ini juga disebut alga blooming, yang menyebabkan perairan di sekitar itu menjadi warna merah ataupun hijau pekat. Nah, dampak negatif red tide seperti menghasilkan racun. Fenomena ini dapat menyebabkan kematian massal ikan dan organisme laut lainnya akibat racun yang dihasilkan oleh alga berbahaya seperti Karenia brevis. Dan ikan-ikan yang terkontaminasi ini, jika dikonsumsi oleh manusia, dapat menyebabkan bahaya pada kesehatan manusia juga. Untuk dampak positif red tide, salah satunya adalah mendeteksi toksik. Nah, salah satu manfaatnya dalam bidang penelitian ilmiah, di mana red tide memberikan peluang untuk mempelajari dinamika ekosistem laut, interaksi antar organisme, dan respon lingkungan terhadap perubahan kondisi perairan, seperti mendeteksi toksik. Dan salah satu dampak juga dari red tide ini adalah di mana penelitian dapat mengarah ke penemuan obatan baru akibat senyawa aktif yang dikeluarkan oleh alga tersebut. Kita masuk pada penanggulangan dampak negatif red tide. Penanggulangan dampak negatif red tide memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, mitigasi, dan edukasi rakyat. Nah, langkah pencegahan dapat dilakukan dengan mengurangi pencemaran nutrien seperti nitrogen dan fosfor yang berasal dari limbah domestik dan pertanian, karena nutrien ini dapat memicu pertumbuhan alga berbahaya, dari Adnan dan Sidabutar tahun 2005. Nah, untuk edukasi rakyat itu ya untuk mencegah rakyat-rakyat membuang limbah-limbah ke sungai atau muara yang berhubung ke laut yang bisa memberikan nutrien terhadap atau kepada alga tersebut. Kita masuk pada kesimpulan. Jadi, red tide terjadi ketika alga berbahaya seperti Karenia brevis berkembang biak secara masif dan menghasilkan toksit yang merugikan ekosistem laut, kesehatan manusia, dan juga ekonomi pesisir. Fenomena ini sering dipicu oleh eutrofikasi, yaitu peningkatan nutrien di perairan akibat aktivitas manusia, seperti limbah perairan, pertanian, dan domestik, dari Sohbi dan Abbas Spoor, tahun 2019. Kita masuk pada sitokrom P450 atau CYP450, yaitu adalah kelompok besar enzim hemaprotein yang berperan penting dalam metabolisme berbagai senyawa dalam tubuh, baik yang berasal dari dalam atau endogen, seperti hormon steroid dan asam lemak, maupun dari luar atau eksogen, seperti obat-obatan, racun, dan karsinogen. Enzim-enzim ini berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi oksidasi, seperti monoksigenasi dan hidroksilasi, yang mengubah senyawa lipofilik menjadi bentuk yang lebih polar, sehingga memudahkan proses ekskresi dari tubuh. Manfaat sitokrom P450 yaitu mengatur senyawa aktif. Manfaat utama dari sitokrom P450 adalah kemampuannya dalam mengatur kadar senyawa aktif dalam tubuh, sehingga menjaga keseimbangan fisiologis dan mencegah akumulasi zat berbahaya. Sebagai contoh, enzim CYP3A4, salah satu isoform dari sitokrom P450, terlibat dalam metabolisme sekitar 50% obat-obatan yang digunakan secara klinis.
Untuk mekanisme katalisasi sitokrom P450, yang pertama, peningkatan substrat. Yang kedua, reduksi besi heme. Yang ketiga, peningkatan oksigen molekuler. Yang keempat, reduksi kedua dan pembentukan peroksida. Yang kelima, pembentukan spesies oksidatif aktif. Dan keenam, oksidasi substrat. Sitokrom P450 di organisme laut. Jadi fungsinya itu pada organisme laut, detoktifikasi senyawa asing, sintesis hormon dan molekul sinyal, serta pertahanan kimia dan adaptasi lingkungan. Pada pada organisme laut seperti yang terdapat pada organisme laut itu, pertama Annelida atau cacing bersegmen, kedua moluska, yang ketiga arthropoda, yang keempat echinodermata, yang kelima vertebrata, dan juga alga ini mengandung sitokrom P450. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari sitokrom P450 ini adalah sitokrom P450 adalah komponen kunci dalam kemampuan organisme laut untuk beradaptasi, bertahan di lingkungan yang penuh tantangan. Keberagaman enzim ini dari beberapa organisme yang telah disebutkan menunjukkan betapa pentingnya peran CYP450 dalam proses detoktifikasi polutan, sintesis hormon, dan pertahanan terhadap alelokimia dari mangsa. Memahami hal-hal tersebut dapat membuka berbagai potensi dalam bidang medis maupun bioteknologi yang berguna untuk manusia. Sekian dan terima kasih. Dan hanya itulah hasil presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.